terlalu banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Dan kita juga tahu bahwa berdoa terhalang apabila tidak ada sholawat. Jadi kalau memperbanyak sholawat, seolah-olah kayak sedang tidak henti-hentinya berdoa gitu. Itu the most healing place in the world adalah majelis zikir. Majelis sholawat, majelis taklim, majelis manakib. Manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Hari ini spesial sekali, kita sedang berada di kantor Dayaguna Consulting bersama dengan foundernya langsung, Uni Rima Olivia. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dayaguna Consulting, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Uni. Kita sudah disambut, dikasih kebab lagi. Sedang sekali ini apa? Memuliakan orang-orang soleh. Aduh, jadi amin barokah Allah. banget buat Amin tempat Allah, ini. Amin ya Allah. Kita justru kesini mau belajar nih Uni. Kan Uni kan seorang psikolog, kemudian juga profesional coach juga, kemudian juga banyak banget nih teman-teman TK News kalau ngelihat di sini sertifikat yang sudah Uni Rima peroleh. Ini dari mana aja Uni? Ini sebenarnya wallpaper, Ustaz. Oh. Ya, itu dari beberapa training sertifikasi yang saya perlukan untuk pemberdayaan diri, karena fokusnya saya training pengembangan diri, kemudian juga segala hal yang terkait dengan soft skills training. Soft skill training. Tuh, jadi memang diperlukan untuk supaya bisa lebih banyak manfaatnya, maka perlu banyak belajar. Ya sih, gitu aja. Kalau boleh tahu nih Uni, Ya. apa sih yang ngedorong Uni tuh mau terjun ya ke dunia pengembangan diri gitu? Pertama, kalau mungkin karena latar belakang pendidikan. Kalau dari awal banget, yang lucunya tuh, bukan lucu sih, maksudnya gini, sebagian orang tuh masuk psikologi atau pengen jadi psikolog gara-gara sering diminta bantuan sama orang untuk curhat gitu kan. Bener-bener curhat. Pengen dapat jalan keluar dong, pengen curhat gitu. Saya malah nggak gitu. Saya dulu tidak mau dibilang pemalu iya juga, tertutup iya juga gitu. Saya nggak punya ketertarikan untuk, dan kayaknya nggak banyak juga yang pengen curhat sama saya gitu. Lebih pada tertarik, kenapa sih orang begini, kenapa sih orang begitu gitu. Oh, Keingin-tahuan. menganalisa, Iya. ingin menganalisa apa? Iya. Oke. Jadi kayaknya bagi saya tuh misterius banget, kok ada sih sebuah pekerjaan yang pekerjaannya tuh menyelesaikan masalah orang lain. Bukankah kita semua punya masalah, terus kok segitu saktinya bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain gitu. Awalnya kayak gitu. Jadi waktu saya udah masuk Fakultas Psikologi dulu Di UI ya? Iya, itu tuh malah yang teman-teman yang lain ditanya, kenapa kok kamu pilih Fakultas Psikologi? Iya, soalnya saya dulu sering dicurhatin, sangat Karena ingin membantu orang. pengalaman pribadi. Kalau ini mah enggak ya? Enggak. Terus saya pikir, aduh ini orang mulia-mulia sekali ya, kok pengen bantuin orang. Saya pengen tahu aja Pengen gitu. tahu aja. Kepo awalnya berarti ya? Jadi pengen tahu, dan setelah lulus justru saya tidak pernah tahu bahwa saya akan jadi trainer. Jadi itu barangkali adalah pekerjaan pertama yang ditawarkan. Lucunya nggak kerja apa ya kayak gitu pas lulus. Tapi karena ini ya. Iya, jadi ada pertemuan di salah satu guru kami, dosen kami, ada senior saya, terus kamu udah kerja belum? Oh, ngelamar tempat aku aja gitu. Dan di kepala saya, jadi ternyata kayak apa ya? Dan setelah memahami apa yang saya lamar, oh ya ampun, saya kan pemalu gitu. Saya kan nggak. Ini harus tampil depan orang. Jadi nggak terlalu tahu itu apa. Tapi ya udah, mungkin kayak gitu jalannya. Dan setelah itu semakin, jadi kalau tadinya kepo, kalau sekarang kepo dan memang makin menikmati. Iya, sangat ingin tahu gimana caranya lebih mengembangkan orang lain. Psychology of excellence lah ya, mungkin kalau dihubungkan gitu, karena yang saya minati sekali lagi bukannya orang yang sangat bermasalah yang perlu dibantu. Kayaknya ada teman-teman saya yang lebih jago untuk itu, yang ada di ruang yang bisa bantu mereka untuk konseling. Tapi saya lebih pada, mungkin kita udah baik-baik aja, tapi gimana caranya untuk lebih unggul, bisa lebih powerful lagi kemampuannya kayak gitu.
saya minatnya memang ke arah yang udah baik-baik aja sih. Jadi kayak di kelas gitu kan yang datang bukan yang bermasalah gitu, tapi memang perlu pengembangan diri. Ningkatin potensi diri orang gitu, buat lu banyak juga kan orang yang sebenarnya dia punya potensi bagus gitu, tapi nggak tahu nih mau diapain atau saya potensinya apa ya gitu. Sampai sekarang kan juga banyak kayaknya deh. Iya. Sepertinya gitu sih. Banyak yang bukan banyak sih. Sebagian besar orang mungkin mikir apalagi kalau dia compare ke orang lain gitu ya di sosial media misalnya, kalau dia bisa begini bisa begitu gitu, dan udah keburu gimana sih, saya jauh sekali dari itu. Bahkan gitu. Ada cenderung insecure. Betul. Kok ini ini dalam waktu 2 hari lagi kita mau bikin satu pelatihan online untuk khusus buat perempuan. NLP for Women. Jadi gimana turn insecurities into power. Jadi mengubah insecurity menjadi tenaga gitu, menjadi daya untuk bisa dong. Kita kan kita semua sebenarnya dibekali untuk bisa melakukannya gitu, tapi kadang-kadang orang tidak menyadari masalah itu sebetulnya ada emas kan dalam masalah. Iya. Jadi gimana caranya biar itu bisa. Kan biasanya kalau insecure tuh biasanya itu ya justru yang terjadi tuh negatif lah. Tapi justru energi ini diarahkan untuk jadi lebih positif. Mana ada sih orang yang benar-benar secure? Gak ada. Semapan apapun kelihatannya dari luar ya, kepribadiannya, sepercaya diri apapun dia gitu. Pasti ada momen dimana dia tidak nyaman dengan dirinya, juga tidak merasa aman dengan kemampuannya. Berarti itu normal? Sangat normal. Oh, sangat normal. Cuma ada sebagian orang yang kayaknya agak kebanyakan gitu ya, remnya tuh terlalu pakem sehingga nggak tahu gimana caranya supaya dia bisa ngegas gitu. Oke, gitu. Jadi satu, insecure itu bukan problem yang ditakutkan atau orang jadi takut sehingga takut insecure, tapi enggak ya, tapi itu bisa didaya gunakan, makanya daya guna namanya. Iya. Saya baru ngeh juga nih, kenapa ini namanya daya guna. Betul. Jadi mendaya gunakan, bahkan permasalahan pun bisa didaya gunakan untuk. Iya, masalah itu kan hadiah gitu ya. Hadiah yang dihadirkan dalam hidup kita supaya kita jadi tahu bahwa di dalam diri kita banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk menghadapinya, atau jadi tahu bahwa kita dikelilingi dengan berbagai sumber daya dari luar gitu. Mungkin dari kita nggak ada, tapi masalah itu dihadirkan, diizinkan untuk ada dalam diri kita supaya kita bisa berelasi dengan orang lain yang tahu bagaimana membantu kita supaya bisa lewat dari masalah itu. Atau memikirkan bahwa saya bukan satu-satunya orang yang punya masalah ini, ada orang lain di luar sana yang juga bisa. Dan kalau kita bersedia membuka diri, kita secure enough untuk meminta bantuan dari orang lain, sebetulnya masalah yang sama kalau orang lain bisa lewatin, maka ada model di situ, ada cara di situ yang bisa bikin kita juga bisa ngelewatinnya. Atau kalaupun masalah cara aja menyelesaikan masalah itu nggak tepat buat kita, pasti ada cara lain yang bisa menyelesaikan. Karena ketika Tuhan udah menghadirkan satu masalah ke hidup kita, sebetulnya Tuhan punya banget, ada jutaan atau miliaran jalan keluar yang dia simpan, dan kita bersedia atau enggak menerima jalan keluar itu. Kalau bahasa agamanya mah kan kalau orang diuji tuh pengen naik kelas. Betul. Saya ini penasaran nih, di minggu lalu itu kan kita tahun baru Islam. Tema-tema yang berada di kaum muslimin ini tentang produktivitas ini selalu menemui kendala nih, Uni. Salah satu kendalanya itu kan di mana kendala keluarga, kendala di lingkungan kerja, kendala di lingkungan sosial. Nah, Uni sebagai seorang psikolog, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi gitu ya di mungkin klien Uni, mulai dari kendala pribadi, kemudian kendala keluarga, kendala di lingkungan kerja, supaya bisa tetap produktif. Iya. Pertama mungkin kita sepakati dulu apa itu produktif. Seringkali kita menganggap bahwa yang namanya produktif itu artinya ada uang masuk, ada pencapaian, betul. Ada pencapaian yang di atas dari orang yang kita anggap keren, misalnya gitu. Atau
nggak usah yang dianggap keren deh, yang menurut kita perlu dicapai terus kita tidak mencapainya gitu ya. Saya melihat bahwa naming productivity adalah gitu ya, itu bikin kadang-kadang kita ngerasa nih kok hidup gue begini penuh masalah sementara orang lain bisa sedemikian produktif gitu. Kita mungkin lupa bahwa misalnya yang hadir di sekitar kita bahwa itu adalah keluarga atau rekan-rekan kita atau kehidupan kita yang tidak mudah, ketika kita mengatasinya, ketika kita bersedia untuk menampung itu atau misalnya gini, saya nggak bisa seberhasil dia, seberprestasi dia karena punya masalah keluarga gitu. Bahwa kita bisa mengatasi atau jadi manfaat buat keluarga kita, bahwa kita membantu dan mendampingi keluarga kita, itu juga sebuah productivity sebetulnya. Karena kalau kita lihat bagaimana misalnya masalah yang ada di keluarga kita juga diselesaikan, bukankah itu sebetulnya salah satu purpose gitu. Kenapa kita dikasih masalah keluarga, dan kalau kita atasi sebetulnya itu memang reason kita ada di tempat itu saat itu gitu. Jadi bukan itu produktif juga gitu. Tapi mungkin namanya tidak dikenal banyak orang. Tapi untuk yang ada di sana misalnya adik kita atau anak kita, kita yang membantunya keluar dari hal itu, dan itu sudah sangat produktif sebagai manusia gitu. Maka mungkin untuk saat tertentu dia tidak berprestasi di tempat kerjanya, tapi pada saat yang sama dia sudah berhasil membuat orang yang sangat kesulitan keluar dari masalahnya, itu sebuah prestasi. Mungkin dia tidak berprestasi di antara ribuan karyawan lainnya, tapi kalau dia bisa mengatasi masalah dia sebagai seorang kakak atau sebagai seorang adik ipar atau kepala keluarga, itu bagi saya satu nyawa sama artinya dengan seluruh manusia. Jadi meaningnya itu. Iya, jadi nggak apa-apa banget, dan kayaknya pandemi ini sudah membuktikan ke kita gitu ya, bahwa tidak berprestasi di satu hal dalam tanda kutip bukan berarti kehidupan habis sama sekali. Justru ada arena untuk bermanfaat, arena untuk lebih bisa bawa dampak kepada orang lain di tempat yang lain gitu. Jadi jangan mengukur keberhasilan atau produktivitas orang lain dengan ruang produktivitas kita. Betul, kita mungkin dalam satu momen adalah karyawan atau pekerja gitu. Tapi kita kan tidak pernah lepas menjadi anak dari seseorang. Menjadi ayah dari atau ibu dari seseorang gitu. Justru itu yang melekat sama kita gitu. Itu juga bentuk productivity yang perlu kita terima. Betul. Dan jangan pernah mengabaikan. Betul, karena biasanya yang saya lihat ya, ketika misalnya dia berhasil mengatasi masalah internalnya gitu, kemudian jadi lebih produktif kok. Nextnya ketika teratasi di tempat kerja jadi lebih produktif. Atau ada juga yang belakangan ini karena misalnya WFH jadi kerjanya dari rumah gitu ya. Mungkin awalnya struggling, perlu memisahkan, mengelola gimana urusan kantor dengan urusan kerjaan. Tapi ketika itu udah dapat polanya, justru keluarga menjadi daya dorong yang sangat dan support yang luar biasa support untuk tetap bisa berprestasi di tempat kerja gitu. Nih, kalau mau diselesaikan nih Uni, antara problem pribadi, problem keluarga sama problem di tempat kerja tuh yang mana dulu biasanya? Atau bareng-bareng atau gimana tuh? Iya, ini jawaban yang seperti apa ini? Atau pertanyaan salah ya? Agak tricky ya. Saya selalu menganggap, ini baru belakangan ini sih saya mendapatkan titik pemahaman ini. Pada dasarnya kita tidak berdaya, kita tidak mampu apa-apa. Kalau memang yang pertama kali yang datang adalah masalah di tempat kerja, ya itu yang tanggung jawab yang kita selesaikan. Kalau kemudian itu yang paling dulu adalah masalah pribadi, nggak bisa dipilih sih sebenarnya. Kita nggak bisa punya kemewahan. Saya nggak akan ngurusin masalah keluarga dulu karena saat ini fokus kerja sedang sangat membutuhkan saya gitu. Jarang lah kita bisa kayak gitu. Kalau makin ke pandemi kayak gini udah makin blend kan dia. Pada akhirnya kita
terlalu banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan yang bisa kita kendalikan gitu. Kita hanya bisa mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Betul. Jadi masalah terselesaikan atau selamat lah gitu ya. Itu tak lain tak bukan hanya pemberian Tuhan aja, kalau pemberian Tuhan aja menurut saya. Karena kalau mau dipikir-pikir yang bisa kita lakukan itu ya, sebatas yang memang kita dimampukan gitu. Banyak orang yang tidak nyaman dengan sudut pandang itu, tapi justru itu barangkali cara yang paling mudah yang bisa kita terima ketika menyadari bahwa ketika segala sesuatu berada di luar kendali saya, berarti itu berada dalam kendali Tuhan. Paham nggak sih Mas? Iya. Kalau Ustadz perhatikan, berarti yang bisa kita lakukan sangat sedikit. Tapi kalau segala hal yang sudah di luar kendali saya, maka jantung kita aja bukan kendali kita. Tuh, berapa kali ngedip aja dari sepanjang kita podcast ini kita nggak bisa ngitung kan. Seberapa cepat kita mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita nggak tahu. Jadi setidak mampu itu kita, tapi justru ketika semakin bersandar gitu kepada Sang Maha memberi kekuatan, jadinya nanti akan tahu kok kita jadi tergerak atau tergiring ke yang memang saat itu paling utama gitu. Makanya kenapa ketika melakukan sesuatu kita baca bismillah. Benar. Bukan karena saya gitu ya, tapi atas nama Allah atas gitu milihnya. Wah, luar biasa nih. Oke, yang saya ingin tanyakan nih, Uni, di dalam Islam itu kan ketika orang ingin mengenal Tuhannya dengan lebih baik, dia harus mengenal dirinya. Nah, dalam sudut pandang psikologi itu ada nggak keterkaitan antara mengenal diri dengan mengenal Tuhan? Pertama kali saya belajar psikologi, saya tidak terlalu tahu di mana letak cara memahami Tuhan seperti itu. Yang saya tahu itu sebenarnya dari hadis ya Ustadz ya, bahwa siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya gitu. Waktu saya pertama kali belajar dengan 3 aliran besar di psikologi, psikoanalisa, behavioristik, kemudian juga aliran ketiga humanistik, itu sepertinya kok nggak ketemu nih, nggak ketemu pemahaman yang ke arah sana gitu. Dan setelah saya lulus kuliah, justru ketika kekepoan saya, rasa ingin tahu saya jadi belum lebih puas besar. Berarti di kampus? Ya barangkali karena pemahaman saya baru sampai pada titik itu gitu ya, barangkali sayanya aja yang kurang nyari waktu masih kuliah. Tapi setelah lulus mungkin jadi lebih punya waktu untuk belajar yang saya mau, lebih ngulik ke yang menjadi minat saya, jadinya lebih terpapar, terekspos pada pemahaman yang lebih baik tentang apa yang saya pahami tentang diri saya dan Tuhan saya gitu. Barangkali jadinya malah ketemunya setelah belajar yang disebut dengan psikologi Islam gitu, dan berbarengan dengan itu juga jadi belajar tasawuf gitu ya, mengenal itu apa gitu. Ini sebenarnya ketemu nggak sih konsep antara tasawuf sama psikologi gitu. Makin kesini saya pikir ya ketemu banget lah gitu. Ketemu banget. Tapi tidak mudah karena itu sepertinya jadi belajar sambil berjalan gitu ya, menjalaninya sambil mempelajarinya. Walaupun sampai titik ini saya juga merasa itu sebatas yang saya paham aja. Jadi saya belum bisa mengungkap secara dengan terstruktur dan baik dan benar bagaimana yang kalau Ustadz bilang tadi struktur manusia menurut Islam misalnya gitu. Itu saya pikir lebih banyak ahli yang bisa menjelaskan itu. Saya sebatas melihat bahwa ini maksudnya yang bisa saya pahami aja gitu. Karena kalau di psikologi yang saya lebih temukan lebih pada behavioral science-nya. Adapun tentang soul, tentang jiwa ruhaninya manusia mungkin akan lebih banyak dikupas di psikologi Islam gitu. Itu yang bikin saya jadi merasa ya sebenarnya sangat sedikit yang kita ketahui tentang manusia, sebanyak apapun teorinya, tapi
sangat terbatas yang bisa kita pahami gitu. Jadi kalau di psikologi yang barat itu kulitnya, kalau di psikologi Islam ini unik ketemu sampai ke daging dalamnya gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Mudah-mudahan begitu ya. Karena ternyata juga kalau kita bicara ego misalnya di konsep psikologi dengan ego yang dibicarakan secara manusia biasa, masyarakat pada umumnya itu sudah berbeda gitu. Lalu ya misalnya konsep nafsu, antara nafsu dan nafs misalnya itu juga jadinya tidak sama gitu ya. Pada akhirnya perlu sama-sama ngecek juga gitu. Lagi bicara diri yang mana nih, yang disebut ego itu apa misalnya. Satu hal kalau kadang-kadang kita suka bilang kill the ego misalnya gitu ya. Jangan pakai ego dong gitu. Gimana caranya nggak pakai ego? Karena ego itu yang bikin kita jadi ada kan. Benar. Kita nggak bisa membunuh ego karena ego adalah bagian dari diri kita gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya. Mengelola, betul. Oke, jadi di situ pentingnya kenapa kita mesti mengenal diri. Tadi saya menarik tuh ucapan Uni Rima ketika membahas manusia itu harus menyerahkan diri di awal. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, sadari bahwa kita ini lemah. Ya. Nah, Uni pernah nggak menghadapi klien gitu ya? Kemudian klien ini justru dia ini punya kecenderungan untuk selalu merasa gue bisa loh, gue kuat. Kan banyak tuh training motivasi, saya juga nggak ngerti ya. Saya bisa, saya kuat, saya itu sebenarnya kontradiktif nggak sih? Iya, mungkin ada masanya perlu diberi motivasi kayak gitu, tapi ada masanya juga kita perlu menyadari bahwa kayak gini aja ya. Ada yang mungkin Ustadz pernah dengar juga kalau quote motivasi tuh bilangnya jangan minta jalan yang mudah tapi mintalah bahu yang kuat gitu kan ya. Benar. Terus saya pikir gila, masalah gue udah berat banget mau diminta sekuat apa lagi bahunya gitu ya. Lalu saya juga mikir lagi, manusia itu kan sedemikian lemah. Angkuh sekali dia bilang kalau dia bilang dia minta bahu kuat. Mau kuat kayak gimana lagi ya, nggak ada lain selain bersandar ke maha kuat bagi saya gitu ya. Pada akhirnya mungkin itu yang disebut dengan jalan menuju tawakal kali ya. Barangkali memang ada cara Tuhan untuk memperkenalkan dia dikasih dalam tanda kutip sombong dulu, merasa kuat gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika dijalanin wah gue nyerah deh gitu. Nah justru pada saat letting go itu, pada saat dia menyerah, maka kekuatannya hadir. Kalau kita sudah tahu itu, ya lebih baik kan dari awal aja menyerah dulu. Benar. Ya enggak? Jadi kenapa harus berdarah-darah dulu baru kemudian menyerah? Lebih baik dari awal kita tahu dengan segala ketidakberdayaan kita, dengan segala ketidakmampuan kita, kita justru minta digiring, dimampukan dan diarahkan menuju yang Tuhan mau gitu. Daripada kita kayak merasa kuat dulu, lalu akhirnya jatuh juga gitu ya. Baru ngerasa. Iya. Ini menarik nih. Ini salah satu buku Uni, judulnya Sholawat untuk Jiwa. Iya. Self Healing. Alhamdulillah. Kenapa Uni nulis buku ini? Saya lupa itu kayak 2015. 2015 ya? Ya, 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya saya ikut komunitas namanya Sahabat Sholawat. Salah satu yang saya terkesan dari komunitas itu adalah guru saya suka bilang ya udah sholawat aja. Jadi apapun masalahnya gitu ya, sholawat aja. Terus saya mikir, saya kan psikolog ya, nggak cukup lagi kalau cuma sholawat aja gitu. Saya tahu masalahnya sudah demikian rumit. Apakah iya sholawat bisa menyelesaikan? Betul. Kok begitu gitu jawabannya? Saya pikir itu oversimplifikasi gitu. Lalu karena ya udah diikutin aja gitu ya, sholawat aja gitu. Pada akhirnya ya juga ya, apapun. Karena yang juga jelek buat saya adalah salah satu hadis yang mengatakan bahwa doa kita mengawang-awang di langit apabila tidak dibacakan sholawat. Wow, selama ini doa berarti ngawang semua dong ya.
Terus passwordnya. betul. Lalu saya bilang sama guru saya itu bahwa saya mau nulis buku tentang, waktu itu memang tentang konsep pemberdayaan diri. Lalu beliau bilang, kenapa nggak tulis yang belum pernah ada ditulis banyak orang? Apa itu Ustadz? Psikologi sholawat gitu. Karena beliau tahu saya psikolog. Lalu saya nggak tahu apa-apa tentang sholawat, saya bilang gitu. Dan saya juga nggak tahu apa-apa tentang psikologi dari sholawat gitu. Ya makanya ditulis Mbak, katanya. Oh ya sudah, jadi saya berangkat dengan niat belajar, menjelajahi seperti apa sholawat bisa berdampak pada diri manusia, seperti apa sholawat sebetulnya. Pada akhirnya saya melihat bahwa percakapan antara sahabat Ubay bin Ka'ab dengan Rasulullah itu, bahwa ketika sahabat Ubay nanya seberapa banyak saya perlu bersolawat, 1/4 boleh nggak? Boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Kalau gitu 1/2 boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Kalau gitu 4/5 lebih banyak lebih baik gitu. Kalau gitu seluruh waktu berdoa saya gunakan untuk bersolawat Rasulullah. Terus kata beliau, apabila benar begitu wahai Ubay, maka seluruh kecemasanmu, seluruh kesalahanmu dihapuskan dan seluruh hajatmu dikabulkan. Endingnya itu Ustadz, bagi saya adalah menyimpulkan bahwa motif manusia itu cuma 2 memang. Pain and pleasure principle. Pain, rasa sakit, dan pleasure principle. Kita tuh cuma nyari 2, jauh dari neraka dan menghendaki surga gitu ya. Kalau di manusianya menjauhi rasa sakit dan meraih kesenangan, itu dari psikologi barat mungkin ya. Tapi di kita kan kita menghindari neraka dan jauh dari mendekati ke surga gitu. Apapun yang kita lakukan sebetulnya untuk hak itu kan, kita pengen dapat hajat kita adalah untuk ngeraih surga. Ya, dan kita mau menjauh dari rasa sakit, untuk juga nggak pengen, kecemasan kita ini mostly karena rasa bersalah, dosa dan sebagainya gitu. Lalu dengan sholawat lah jawabannya. Nah itu kemudian yang membuat saya juga banyak belajar dari teman-teman yang lebih dahulu mengamalkan sholawat, dan akhirnya buku itu ada, dan melihat sholawat sebagai pintu untuk menjadi manusia lebih baik, manusia yang jauh lebih menyadari bahwa ya dirinya tuh memang cuma hamba gitu. Berarti Uni banyak berinteraksi dengan majelis sholawat atau pengamal sholawat? Sholawat apa waktu itu yang dilazimkan? Waktu itu semudah yang paling mudah aja buat Mbak Rima gitu, kata guru saya. Ya tentunya kalau sholawat kan tidak mengharuskan kita menghadap kiblat, punya wudu gitu ya. Lain dengan zikir kita. Kalau di TKN harus punya wudu dan hadir hatinya gitu. Yang saya bayangkan waktu itu, saya ingat ada salah satu pengamal sholawat yang saya wawancarai. Jadi itu baik buku itu dan buku tentang sholawat lainnya memang mencatat juga perjalanan teman-teman yang sedang belajar. Ada yang misalnya lagi basket dia juga sholawat, lagi nyetir, lagi masak gitu ya. Yang saya pahami Ustadz, bahwa di dunia ini tidak ada celah di bumi ini di mana nggak ada malaikatnya gitu ya. Dan malaikat lagi ngapain sih? Sholawat. Ya. Al-Ahzab 3356 ayat 56 itu menggambarkan bahwa Allah dan jajaran malaikatnya sedang selalu dan senantiasa bersolawat. Artinya ketika saat ini kita bersolawat, maka ada miliaran malaikat yang juga sedang bersolawat. Jadi betapa powerfulnya kunci tadi gitu ya, yang buka pintu itu gitu. Maka dari situ saya pikir iya memang ya sholawat aja, karena akan banyak kebaikan lainnya yang segera mendatangi gitu, karena nggak ada doa yang tertolak dengan sholawat gitu. Di sini ada kalimat self healing. Kalau anak-anak sekarang kan healing itu jalan-jalan. Ya buka itu ya, Traveloka, pasti tiket.com, healing. You healing you gitu kan. Ya.
Ini yang dimaksud healing gimana nih, Uni? Iya. Apa healing itu harus jalan-jalan gitu? Kasihan dong orang yang nggak bisa jalan-jalan. Justru kalau kita balik lagi ke hadis antara sahabat Ubay dengan Rasulullah tadi, kita jadi tahu bahwa bayangin semua kecemasan, semua gelisah, semua hajat dipenuhi, semua kesusahan dihilangkan. Itu kan healing banget ya. Bener. Apalagi gitu. Tujuannya kan itu sebenarnya. Betul. Ketika kita menyadari ada yang sakit baik lahir maupun batin gitu ya, maka satu hal berarti kita sedang diminta untuk lebih mendekat kepada Sang Maha Penyembuh gitu. Dan berarti itu kan berdoa. Dan kita juga tahu bahwa berdoa terhalang apabila tidak ada sholawat. Jadi kalau memperbanyak sholawat seolah-olah kayak sedang tidak henti-hentinya berdoa gitu. Dan yang juga unik dari konsep bukan konsep ya, redaksi sholawat kan sebetulnya kita tidak sedang bersolawat, tapi kita meminta Allah untuk bersolawat. Dan kita tahu bahwa Allah Maha Penyembuh. Sakit apa yang tidak mampu disembuhkan oleh Sang Maha Penyembuh sendiri gitu. Karena tentu itu atas izinnya juga sakit kita gitu. Yang saya kemudian alami ini bertahap ya Ustadz, karena dari awal sebetulnya saya bukan yang suka datang ke majelis sholawat gitu. Saya nggak tahu sholawatan itu ngapain, maulidan itu ngapain. Mohon maaf nih, saya dulu SMP dan SMA-nya bukan di sekolah Islam atau di sekolah negeri gitu, nggak cukup banyak ilmu tentang hal itu gitu. Saya cuma tahu kalau majelis taklim itu qasidahan gitu ya. Sholawatan. Iya, sholawatan. Ya sebatas itu aja. Nah setelah perjalanan menjalani sholawat, saya kemudian ngerasa ternyata artinya tuh indah banget gitu ya. Itu doa yang merayu-rayu, yang sangat puitis gitu. Dan yang saya alami, misalnya datang ke taklim yang ada maulidannya gitu. Rasanya tuh berhari-hari, bahkan bisa sampai 2 minggu nggak ada masalah lagi gitu. Semua sesak, semua sempit di hati tuh hilang aja gitu. Dan misalnya waktu mau berangkat masih ada pikiran, nanti kalau ada kesempatan nanya sama ustazah, misalnya atau sama ustadz akan nanya ini gitu ya, kayaknya pelik banget nih, super berat dan kayaknya nggak ada yang bisa handle, mesti ditanyain gitu. Tapi nggak perlu ditanyain, kadang-kadang udah selesai. Udah plong aja. Iya, udah ditulis sekalipun gitu ya, nggak jadi udah rasanya udah kejawab semua. Lah, dan yang tadinya sakit, yang tadinya sedih, yang tadinya sempit, kok hilang ya gitu. Jadi bagi saya majelis zikir, majelis sholawat itu adalah manakib, adalah lautan frekuensi kesembuhan yang sangat dahsyat gitu. Nggak usah dipikirin gitu ya. Ini harus ngapain nanti di sana. Just being there. Dan kita tuh kayak sedang dibenamkan atau ditenggelamkan dalam alunan yang sangat menyembuhkan gitu. Jadi bagi saya tuh datang ke majelis taklim, terus majelis maulid, manakiban, bagi saya itu very healing. Barangkali itu rezeki mungkin ya, karena banyak orang juga yang mungkin tidak melihat itu sebagai sarana penyembuhan gitu. Walaupun saya sendiri menemukannya nggak nyari gitu ya, bukan yang lagi sakit hati nih datang ke majelis biar sembuh, nggak gitu juga. Tapi setelah beberapa kali datang, aduh kalau dada selapang ini ketika sedang di majelis kok setelah manakiban rasanya plong banget gitu ya. Ternyata healing tuh nggak perlu jauh-jauh loh. Ternyata di taman surga terdekat. Betul. Ya kan. Saya baru ngehnya tuh, oh iya ya namanya, janganlah tinggalkan apabila engkau melewati taman surga gitu ya. Apa itu? Itu adalah majelis zikir dan majelis salat. Jadi itu the most healing place in the world adalah majelis zikir. Majelis sholawat, majelis taklim, majelis manakib. Saya mau tanya nih, Uni, kapan pertama kali talqin zikir?
Boleh ini dulu kan. Saya persisnya bahkan lupa tahunnya, kecuali saya ingat ulang tahun anak saya. Anak saya lahir tahun 2006, anak saya yang kedua. 2006 berarti sekitar 2005. Itu pertama kali ditalkin sama Kiai Wafi. Waktu itu Abah Ano masih hidup. Tapi saya belum berkesempatan untuk ketemu sama beliau. Jadi ketemunya sama Kiai Wafi. 2005 berarti sekitar 17 tahun. Masya Allah, iya ya. Baru sadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau pengen healing gak usah jauh-jauh ya Uni. Ya. Cukup ke majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat, manakiban. Betul. Jadi sebenarnya TKN ya, di manakiban tiap bulan kita diajak healing. Banget. Iya loh, saya tuh kalau orang tanya ya persisnya bagian mananya yang membuat itu healing gitu. Saya waktu lagi baca-baca isinya manakiban gitu ya, itu kan nasihat lah. Nasihat ya kadang-kadang bisa masuk, kalau enggak kalau hati lagi keras gitu kan, lagi ketutup banget, lagi sempit banget gitu. Tapi kalau kita menyadari saat kita mengirim Al-Fatihah kepada para kekasihnya, kita tahu bahwa saat itu berarti kita sedang mengirim doa kan kepada beliau-beliau gitu. Dan beliau-beliau tentu tidak sama dengan kita. Kalau kita misalnya nih Ustadz datang ke sini bawa makanan gitu ya, saya sebisa mungkin aduh harus Ustadz juga pas pulang dikasih balas makanan gitu, atau ada hal yang lebih baik gitu kan, disarankan seperti itu. Tapi beliau bukan orang-orang biasa. Beliau adalah orang-orang yang ketika diberikan sesuatu yang baik membalas dengan yang jauh lebih baik. Maka apabila pada saat itu kita sedang sakit apapun, tentu beliau-beliau tahu yang paling kita butuhkan adalah penyembuhnya gitu. Dan pada saat itulah saya meyakini bahwa doa-doa mereka yang kemudian akan membuat Sang Maha Penyembuh menyembuhkan itu. Allah yang menurunkan kesembuhan itu ke kita, dan rasa tentram, rahmat yang turun, sayap-sayap malaikat yang melingkupi kita pada saat kita sedang bermanakib, bermaulid, pada saat di majelis zikir, itulah yang akan membuat hati seluka apapun akan pulih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan inilah psikologi manakib berarti. Oh iya. Iya. Mungkin nanti nulis juga Uni, psikologi manakib atau psikologi majelis zikir. Betul. Mudah-mudahan psikologi salawat. Saya tertarik juga itu Uni ketika Uni menyebutkan tadi soft skill. Sebetulnya yang Uni temukan di kantor-kantor itu persoalan apa yang paling banyak Uni temui terkait soft skill ya? Terkait soft skills, kalau yang belakangan ini muncul itu banyak yang ngerasa burn out. Ini bukan soft lagi ya, sebenarnya udah berat kalau udah masuk ke wilayah burnout, karena 2 tahun belakangan isu yang ada di company dan corporate pada umumnya itu adalah mereka tidak tahan dengan overloadnya pekerjaan, kemudian juga di beberapa kantor kan terpaksa melakukan layoff, sehingga yang tertinggal lah yang perlu bekerja sangat keras untuk tetap bisa survive gitu. Mau resign nanti nggak punya penghasilan, tapi kalau bertahan juga rasanya berat sekali untuk dipenuhi gitu ya. Sebetulnya apapun masalahnya gitu ya, apapun yang sebenarnya sedang dialami, saya ngelihat orang-orang yang kemudian tanpa mereka sengaja mungkin tapi jadi menemukan jalan keluarnya, kayak ketika di dalam masa pandemi ini nggak bisa kemana-mana, agak terpaksa gitu, sholatnya tadinya sendiri-sendiri jadi berjamaah gitu. Itu aja udah ada support gitu. Betul. Ya. Kemudian ketika pressure-nya demikian berat, mereka kayak nggak punya pilihan selain mensyukuri yang ada. Tapi kan energi bersyukur itu luar biasa ya Ustadz. Ketika kita memahami bahwa bersyukur itu sebetulnya pengikat nikmat dan juga mengundang lebih banyak nikmat lagi, maka sepertinya itu menjadi pemahaman yang dipahami oleh
beberapa orang belakangan gitu, ketika mereka sedang tidak terpapar misalnya, lalu tergerak gitu hatinya, kita kan nggak apa-apa nih gitu, jadi kita bantu orang gitu. Nah itu ternyata healing juga gitu, bahwa kalau saya lagi susah maka bantuin orang lain. Jadi itu yang membuat mereka punya tenaga untuk mensyukuri yang ada. Ya udah bertahan aja, lalu itu bisa teratasi dengan sendirinya gitu. Jadi sepertinya banyak refleksi yang terjadi pada banyak karyawan juga untuk ngelihat bahwa situasi yang sangat buruk ini sekalipun ketika bersedia untuk diterima, mengizinkan yang terjadi untuk terjadi, banyak sekali hikmahnya. Dan kalau kita lihat seperti apa kita kemudian ngelihat kajian online-nya makin banyak bisa diakses dengan mudah gitu ya. Kayaknya pencerahan juga malah muncul pada saat yang paling gelap gitu. Benar. Jadi kayak gitu sih. Makanya kemarin sempat ada survei tingkat spiritualitas orang itu kalau nggak salah ya itu semakin meningkat, semakin dekat itu. Oke. Ya kan ada masa ya waktu puncak-puncaknya serangan 2021 itu pertengahan 2021. Kayaknya buka WhatsApp grup tuh innalillahi gitu kan. Iya benar. Baru masih pagi masih balas gitu misalnya, malam sudah pergi. Jadi kayak nasihat terbaik tentang kematian itu ya sekeras-keras apapun hati kita gitu. Kalau di lingkaran satu atau di sekitar kita itu terjadi, berasa banget. Kita jadi mulai berpikir tentang makna hidup, jadi lebih berpikir bahkan makna bekerja gitu ya. Yang saya lihat sebagian orang ada yang mulai berpikir bahwa ini mungkin berat pekerjaan ini gitu, tapi lebih berat lagi nggak punya pekerjaan. Betul. Gitu kan. Jadi sudut pandangnya tentang pekerjaan jadi berubah gitu, karena tidak ya mau apa yang mau dikeluhkan sih, ini aja udah jauh lebih baik daripada yang dialami oleh orang-orang lain gitu. Makanya saya ingat ya, ulama itu kalau ngasih saran itu kalau kamu punya masalah datang aja ke kuburan gitu. Ya karena satu hal yang paling mereka minta itu adalah hidup kembali. Benar. Berarti kita sedang menjalani yang didoakan oleh semua orang yang sudah. Kayak kenapa kita mesti banyak ziarah? Iya, betul. Terutama ke makam orang-orang soleh. Ini makasih banyak nih sudah menjamu TK News. Mudah-mudahan ini daya guna consulting ini semakin sukses, berdaya guna dunia akhirat. Semakin berdaya guna dunia akhirat. Amin. Dan semakin berkah. Terima kasih doanya Ustaz. Oke, Sobat TK News, sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan dan mendukung TK News. Dan jangan lupa download aplikasi TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.